Saya diundang oleh pesantren, itu artinya pesantren bukan tempat memelihara ruh, tapi memelihara akal. Itu intinya kan. Kalau nggak ada dialektika tadi kan, itu faktornya. Tetapi di atas semua itu, semua pertengkaran kita hanya bisa kita andalkan pada semacam keyakinan bahwa yang di atas itu melihat kita itu. Inna rabbaka labil mirsad. Bagaimana sikap kita menyikapi dengan situasi sekarang ini dengan banyaknya money politik? Saya bercerita tentang di daerah saya ini Pak, terutama sebagai asupan untuk memperdaya masyarakat dengan janji-janji politik calon pemimpin untuk menjadi pemilih cerdas. Jujur saja Pak, saya tidak pernah memilih dan tidak pernah pergi ke TPS selama ini. Saya sekarang berumur 28 tahun dan saya tidak pernah memilih yang namanya pemimpin daerah. Jadi pertanyaan saya di sini Pak cuma simpel saja, bagaimana menurut Bang Rocky selama ini yang saya lakukan dalam pemikiran saya, akal sehat saya itu seperti bagaimana menurut Bapak ini? Saya pertanyaan buat diri saya sendiri. Mungkin banyaklah teman-teman di sini yang sepemikiran, atau mungkin kita bisa memberikan solusi-solusi atau semacam pendapat bagaimana seperti itu Pak. Bang Rocky, golput itu akal sehat tidak? Di kita memilih itu adalah hak. Hak artinya boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi kamu tidak memakai hak untuk memilih, sah saja, tidak melanggar undang-undang. Di Australia Anda dihukum denda tuh. Di beberapa negara memilih itu hak. Kalau tidak dipakai, memilih ada kewajiban. Kalau tidak dipakai maka kena denda. Itu prinsip pertama. Jadi bukan kejahatan kalau tidak memilih, karena di kita memilih itu statusnya adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Yang kedua, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Jadi kalau politik dibagi habis, itu artinya ada bagian yang sebetulnya dipaksakan untuk dibagi habis. Karena itu ada golput, karena itu ada kotak kosong. Jadi kegelisahan kamu abaikan aja. Anda boleh jadi golput, Anda boleh. Yang tidak boleh adalah menghasut orang untuk tidak memilih. Itu ada pidananya sekarang. Menghasut artinya membeli, mengancam. Tapi kalau kamu berkampanye negatif pada seseorang, itu nggak ada soal. Saya lakukan negative campaign, bukan black campaign, ya beda tuh. Kampanye negatif artinya membantah seseorang yang sedang menipu publik. Maka saya katakan jangan pilih dia karena dia dungu tuh. Saya tidak mendungu-dungukan seperti yang Anda maksud tadi, semua orang saya dungu, enggak. Tidak pernah saya mendungukan semua orang. Saya mendungukan orang yang pikirannya terhalang oleh kejujuran orang lain. Itu dasarnya. Apakah Rocky Gerung mendungukan? Enggak pernah. Saya mendungukan orang yang ya oke, itu boleh nggak? Iya, itu hak saya. Saya bisa bilang begini, oke, saya akan tidak lagi mendungukan orang, maka saya berbohong pada batin saya. Bahkan saya dungukan dengan cara yang saya pernah bilang Pak Jokowi bajingan tolol. Dungu Jokowi, laporin ke polisi, deliknya nggak ada. Karena saya bilang saya nggak menghina Pak Jokowi, saya menghina presiden yang tolol, yang dungu. Terganggu nggak moral dia? Nggak boleh terganggu, karena presiden itu jabatan. Presiden itu bukan manusia. Martabat itu ada pada manusia, bukan pada jabatan. Ya, tapi dia kan bapak kita. Bapak dari mana?
bapakmu itu kau pilih seumur hidup. Presiden kau pilih 5 tahun sekali, masa bapak diganti setiap 5 tahun? Logiknya begitu kan. Bapakmu bikin kesalahan, kita maafin karena dia bapak. Kalau presiden bikin kesalahan kita maafin, artinya kita tidak paham bahwa dia itu kita tugaskan untuk mensejahterakan kita. Bapak saya tidak sejahterakan saya maafin. Presiden tidak sejahterakan saya kutuk dia sebagai dungu. Kan saya bayar pajak untuk gaji dia, jadi mesti jujur juga kita. Gak ada problem personal dengan politik saya. Saya punya problem dengan kebijakan pejabat-pejabat itu. Karena itu saya nekat aja bilang, ya memang dungu. Masa saya bilang, ya dia separuh kurang berpikir. Dia tidak mampu untuk membaca dengan sempurna apa yang dimaksudkan oleh konstitusi bahwa presiden harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan melihat fakir miskin. Panjang saya terangin itu. Dungu, selesai. Simpelnya begitu. Pertengkaran hanya disebut pertengkaran kalau dituntun dengan pikiran. Itu poin penting. Dan kalau kita mau evaluasi keadaan negeri ini, justru kita mengalami pendangkalan karena tidak mau bertengkar. Itu keburukan kita tuh. Ya ada tadi ada soal agama segala macam. Ya, oke, itu biarkan para sejarawan agama yang menentukan itu, karena soal kondisi teologi itu tidak mungkin dipertengkarkan. Yang bisa dipertengkarkan adalah aspek historis dari agama. Tuh, kita nggak bisa bertengkarkan tentang akidah. Saya masih bisa bertengkar di tingkat muamalah, itu biasa itu. Tapi kalau akidah oke, saya tidak bertengkarkan itu. Dan kita tahu semua nabi datang untuk melayani hujatan dari orang dungu. Dari jejak Abraham mau menerangkan, tapi yang dia temui adalah orang-orang yang nggak bisa berpikir. Nah itu perlahan lagi, karena itu ada penyebaran pengetahuan. Karena itu Islam bertumbuh bukan pada teologi, tapi pada filosofi. Pertengkaran Mu'tazilah dengan Qadariyah, kita tahu sepanjang abad sampai sekarang masih ada. Tetapi itu statusnya adalah pertengkaran di dalam wilayah-wilayah yang penuh kemungkinan hermeneutiks. Dasarnya itu. Tetapi di dalam komunitas semacam ini, the community of thought, kita ingin menghidupkan dialektika itu, terutama di bidang-bidang sosial. Itu dasarnya kenapa saya menganggap bahwa saya diundang oleh pesantren, itu artinya pesantren bukan tempat memelihara ruh, tapi memelihara akal. Itu intinya kan. Kalau nggak ada dialektika tadi kan, itu fakta. Tetapi di atas semua itu, semua pertengkaran kita hanya bisa kita andalkan pada semacam keyakinan bahwa yang di atas itu melihat kita itu. Inna rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr ayat 14. Jadi sekali lagi, persahabatan pikiran adalah persahabatan mereka yang menginginkan peradaban Indonesia ditumbuhkan dengan cara-cara berpikir akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.